Assalamualaikum Sobat Arsy Channel. Apa kabarnya? Moga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Arsy Channel akan mengulas alur cerita film India yang berjudul A Gentleman. Film ini diperankan oleh Siddharth Malhotra dan dirilis pada tahun 2017 silam. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang bernama Rishi. Rishi memiliki kehidupan yang kelam sebagai seorang agen pembunuh. Ia dibesarkan oleh pria yang ia panggil sebagai seorang kolonel. Mereka bergabung dalam sebuah organisasi rahasia yang bernama NSI. Dan ketika Rishi sudah merasakan bosan dengan kehidupan yang penuh dengan konflik, ia pun berusaha melepaskan diri dari belitan kolonel dan bersembunyi di Miami, Amerika dengan sebuah identitas baru. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti alur ceritanya dan jangan lupa subscribe channel ini. Film ini dimulai dari adegan di mana seorang pria bernama Gaurav berhasil membeli rumah di Miami. Gaurav memiliki seorang partner kerja bernama Dixit dan seorang perempuan cantik bernama Kavya. Gaurav diam-diam menyukai Kavya dan bersedia membantu Kavya dalam setiap permasalahan yang dihadapinya. Saat Kavya ditilang polisi, Gaurav dengan cepat membantunya. Kavya mengenal sosok Gaurav sebagai sosok pria kalem, pria yang gentle, yang sangat lembut dan agak sedikit kaku. Berbeda dengan sosok Kavya yang sedikit agresif dan suka melabrak aturan. Meski Gaurav menyukai Kavya, namun Kavya belum terlihat menyukai Gaurav. Selanjutnya, film ini memperlihatkan cerita di mana sosok pria yang bernama Rishi bersama dengan rekan-rekannya yang tergabung dalam organisasi NSI sedang membobol kantor kedutaan Cina yang ada di Bangkok. Rishi menghajar beberapa orang penjaga keamanan di sana. Tampak terlihat Rishi sangat jago dalam bela diri. Mereka berhasil masuk ke ruangan kontrol dan menghajar beberapa orang penjaga yang ada di situ hingga tumbang. Rupa-rupanya di tempat itu sedang digelar perayaan malam tahun baru yang menghadirkan seorang artis penyanyi dan dihadiri ratusan orang tamu. Rishi dan sejumlah rekannya memasuki sebuah ruangan. Mereka pun melihat sebuah lukisan dan menggeser lukisan itu. Di balik lukisan itu ternyata ada sebuah brankas penyimpanan dokumen. Rishi tidak memberitahu anak buahnya terkait dengan dokumen apa yang mereka cari. Anak buah Rishi yang bernama Sri berusaha membuka brankas tersebut, namun ia agak kesulitan membukanya karena sistem brankas itu telah diperbaharui. Terpaksa mereka pun meledakkan brankas tersebut hingga brankas tersebut terlontar ke tempat perayaan berlangsung. Spontan semua orang kaget dan berlarian ketakutan. Para penjaga mulai mencari biang kerusuhannya. Puluhan penjaga mengejar Rishi, sementara Sri dan Robi, rekan Rishi, mengamankan paket yang ada di brankas. Sementara rekan Rishi yang bernama Yakub menunggu Rishi dan mereka kabur dengan mengendarai sepeda motor. Sri dan Robi berhasil mendapatkan dokumen dalam brankas tersebut. Polisi terus berusaha mengejar Rishi dan Yakub di jalan raya Bangkok. Aksi kejar-kejaran terjadi. Sesekali polisi melepaskan tembakan, namun Rishi dan Yakub bergerak lincah. Yakub berusaha memblok kendaraan polisi, dan mereka pun berpencar. Polisi kesulitan mendapati mereka. Tahu-tahu tiba-tiba saja motor polisi terhempas, dan polisi lainnya yang kaget ditembak oleh Yakub. Sementara itu, Rishi masih terus berusaha mengejar polisi yang mengejarnya. Dengan lincahnya ia melewati portal, dan polisi yang mengejarnya terjungkal, terhalang portal. Tapi polisi lainnya terus mengejar Rishi sembari melepaskan tembakan ke arah Rishi. Rishi dengan gesit menghindari tembakan polisi itu. Namun apes bagi Rishi. Satu tembakan polisi itu berhasil mengenai pundaknya. Ia pun menjatuhkan motornya hingga motornya itu berhasil memblok gerak motor polisi. Polisi itu pun terjungkal dan menjatuhkan pistolnya. Rishi mengambil pistol itu dan menembakkannya ke arah polisi lainnya. Polisi itu pun tumbang
dan hampir saja motor polisi yang terhempas mengenai Rishi. Rishi pun selamat dari kejaran para polisi. Akhirnya mereka berkumpul di satu tempat. Salah seorang pria yang membawa bajai melihat mereka. Yakub menembak pria ini dengan beberapa kali tembakan. Yakub dimarahi Rishi, tapi Yakub beralasan ia terpaksa membunuh pria itu karena telah melihat wajah mereka. Ini adalah aturan dari kolonel, kata Yakub sembari berlalu. Rishi mengambil dompet pria itu dan melihat foto pria yang tewas itu. Di kota Mumbai, kolonel ditanyai oleh pimpinan NSA soal insiden di kedutaan Cina yang ada di Bangkok, di mana unit X yang dipimpinnya terlibat. Ia berdalih tidak ada bukti mengenai keterlibatan unit X yang dipimpinnya. Lagian menurutnya, unit X itu ia yang bentuk dan tidak memiliki kewajiban untuk mendapatkan izin dari NSA atau siapapun. Pria ini pun menuding kolonel karena terlibat dalam perdagangan senjata ilegal, dan ia mengancam akan membubarkan unit X. Mendapat ancaman itu, kolonel pun memerintahkan anak buahnya membunuh pasukan pimpinan NSA ini. Pria ini kaget dengan ulah kolonel. Sebuah peluru pun menerjang pimpinan NSA ini dan membuatnya tewas di tempat. Perbuatan kolonel mendapatkan dokumen di kedutaan Cina dan membunuh para polisi serta pimpinan NSA ternyata dilatar belakangi oleh bisnis senjata ilegal yang dilakukannya bersama dengan sebuah perusahaan yang bernama Jindal Corporation. Kembali ke tempat Gaurav di Miami, perusahaan tempat Gaurav bekerja memberikan reward kepada Gaurav karena telah berhasil meningkatkan penjualan produk. Perusahaan pun ingin mengutus seseorang untuk mengelola perusahaan yang ada di India. Tapi seseorang yang bernama Billy ingin mendapatkan kepercayaan dari perusahaan agar bisa ditempatkan di India. Kavya dan Dixie memotivasi Gaurav agar mengambil peluang memimpin perusahaan di India. Akan tetapi, Gaurav mengatakan punya rencana lain. Gaurav menelpon Kavya mengajaknya makan malam di tempat spesial. Mendapat ajakan makan malam itu, Kavya yang memang belum ingin terikat, merasa was-was. Gaurav akan melamarnya. Ia pun berusaha mengalihkan perhatian Gaurav agar tidak melamarnya saat itu. Gaurav yang betul-betul ingin melamar Kavya akhirnya menjadi kikuk. Ia menenggak wine-nya dan meminta izin ke toilet. Rupa-rupanya ia sudah mempersiapkan cincin untuk melamar Kavya yang ia simpan di mulutnya. Rishi mulai ragu dengan tugas-tugas yang diberikan kolonel kepada mereka. Ia pun mulai menginginkan kehidupan yang normal, seperti laki-laki lain di usia sepertinya. Ia pun mulai gelisah dengan kehidupan yang dijalaninya, hingga akhirnya ia memutuskan mendatangi kolonel. Kepada kolonel, ia menyatakan memutuskan berhenti menjadi agennya dan ingin menjalani kehidupan yang normal. Kolonel menolak keinginan Rishi, tapi tekad Rishi sudah bulat. Meski tanpa persetujuan kolonel, ia tetap menyatakan berhenti menjadi agen kolonel. Rishi pun memutuskan untuk berlibur menikmati keindahan pantai Goa. Namun beberapa orang yang tak dikenalnya memata-matai dirinya. Ia pun berhasil mencegat salah satunya dan menanyainya, seseorang yang bernama Ramchandra Rao yang menjabat sebagai Deputi Direktur NSA datang menghampirinya. Ia pun mengajak Rishi berbicara soal kolonel yang telah menyelewengkan keberadaan tim NSA untuk kepentingan pribadinya. Ia pun meminta bantuan Rishi untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh kolonel. Tapi Rishi menolak permintaannya. Rishi pun kembali ke penginapannya dan mendapati seseorang telah datang ke tempatnya dan memasang bom. Bom berhasil ia nonaktifkan sementara. Ketika orang suruhan itu memasuki kembali penginapannya, dari luar penginapan, Rishi pun kembali mengaktifkan bom tersebut dan meledakkannya.
Rishi pun kembali mendatangi kolonel dan menyesalkan ulahnya yang ingin membunuh dirinya. Kolonel mengelak telah mengirim orang untuk membunuhnya. Ia pun memberikan misi terakhir kepada Rishi untuk diselesaikan. Misi terakhir ini disebut misi Mumbai. Setelah misi terakhir ini sukses, maka ia akan bebaskan Rishi dari ikatan dengan dirinya. Sementara itu, Gaurav ditunjuk oleh pimpinan perusahaan untuk menghandle perusahaan di India. Meski Gaurav menolak penunjukan itu, tapi keputusan perusahaan sudah bulat dan ia tidak bisa menolak lagi. Manajer perusahaan memberikan data programmer kepada dirinya untuk ia jaga keberadaannya. Di sisi lain cerita film ini, ternyata data program yang diincar kolonel adalah data program yang dimiliki oleh Gaurav. Kolonel menargetkan sekretaris pertahanan yang bernama Mishra sebagai target dari misi Mumbai ini. Mereka pun mengawasi pergerakan Mishra dan menghack ponselnya. Saat Mishra memasuki sebuah klub, mereka pun siap melancarkan aksinya. Rishi memasuki klub dan mendekati Mishra. Tanpa disadari Mishra, Rishi mencuri ponsel milik Mishra dan memberikan pada rekannya untuk diambil seluruh data yang ada di ponsel itu. Rishi akhirnya berhasil mengembalikan HP milik Mishra setelah berhasil mengambil data yang ada di ponselnya. Setelah berhasil mendapatkan HP Mishra, Rishi dan kelompoknya mendapatkan informasi bahwa Gaurav telah berada di Mumbai dan akan bertemu Mishra. Anak buah kolonel ini menculik Mishra dan menyekapnya. Sementara Rishi mengambil alih pertemuan dengan Gaurav. Rishi pun akhirnya bertemu dengan Gaurav yang tidak mencurigainya tengah menyamar sebagai Mishra. Rishi pun berhasil mendapatkan dokumen digital yang diharapkan kolonel. Namun Yakub dengan kejinya langsung membunuh Gaurav. Rishi menentang sikap Yakub yang membunuh Gaurav. Namun kekejian anak buah kolonel tidak berhenti. Rishi pun menjadi target pembunuhan berikutnya. Saat mereka sedang berada dalam satu mobil, anak buah kolonel bergerak ingin membunuh Rishi, tapi Rishi segera berkelit dan berusaha melawan. Terjadi perkelahian di atas mobil antara Rishi dengan anak buah kolonel. Rishi berhasil mematahkan upaya pembunuhan tersebut dan melumpuhkan anak buah kolonel. Sekarang tersisa Rishi dan Yakub di atas mobil. Mobil itu meluncur dengan cepat dan menerobos dinding atas hotel. Meluncur hingga tersangkut di antara dua bangunan pemukiman warga. Kembali Rishi dan Yakub saling tonjok, hingga Rishi berhasil merebut kembali dokumen rahasia yang disimpan Yakub. Yakub dan Rishi akhirnya berhasil keluar dari mobil dan berhasil menyelamatkan diri. Rishi berusaha kabur dan melarikan diri, tapi Yakub terus mengejarnya. Duel di antara mereka pun kembali terjadi dan Rishi berhasil membuat Yakub terhempas. Rishi terus berusaha kabur, tapi beberapa orang anak buah kolonel kembali mengejarnya. Yakub juga kembali mengejar Rishi dan berhasil mendapatkan sebuah pistol dari anak buahnya. Saat Rishi berusaha melompat dari sebuah gedung, Yakub berhasil menembaknya. Rishi pun terjatuh, tapi ia berhasil meloloskan diri dari kejaran Yakub. Rupa-rupanya disk dokumen rahasia itu menyelamatkan nyawanya, karena peluru tidak mengenai dirinya, tapi mengenai drive tersebut. Kolonel yang mengetahui Rishi masih selamat, memerintahkan anak buahnya mengejar Rishi, dan mendapatkan kembali drive dokumen rahasia itu. Sejak kejadian itu, Rishi pun akhirnya memutuskan menyamar menjadi seorang Gaurav Kapoor, dan menjalani kehidupan bahagia di Miami, dengan sebuah karakter personal yang baru, yakni Gaurav yang lugu dan polos. Rishi atau yang sekarang dikenal sebagai Gaurav mendapatkan tugas ke Mumbai. Karena keasikan mengobrol, mobilnya menabrak sebuah kendaraan yang melintas di depannya. Kejadian itu terekam oleh seseorang dan mengirimnya ke kolonel. Mereka pun mengenali pria yang ada di dalam taksi itu adalah Rishi, yang sudah menyamar menjadi Gaurav dan sekarang tinggal di Miami. Akhirnya mereka pun memulai pencarian baru di Miami dan mengontak jaringan mereka di Miami yang bernama Jignesh.
Sementara itu, Kafia meminta bantuan Gaurav atau Rishi untuk membantu dirinya menjemput orang tuanya di bandara. Rishi sangat senang mendengar Kafia meminta bantuan dirinya. Apalagi Rishi diam-diam memang sudah jatuh hati pada Kafia. Melihat Gaurav, orang tua Kafia rupanya menyukainya. Apalagi sosok Gaurav yang terlihat lembut, suka memasak, dan sudah memiliki rumah sendiri di usia muda. Mereka terlihat senang saat Gaurav mengundang mereka datang ke rumahnya. Di sisi lain, Jignesh pun mulai dihubungi oleh Yakub untuk melacak keberadaan Rishi di Miami. Foto Rishi pun disebar oleh Jignesh ke seluruh jaringannya yang ada di Miami. Kerja keras Jignesh pun membuahkan hasil. Seorang anak buahnya berhasil menemukan Rishi. Namun sayangnya, saat menyampaikan informasi itu, HP Jignesh mati. Pria yang dipanggil Koko oleh Jignesh ini pun mengikuti Rishi sampai ke rumahnya dan memutuskan untuk menemui Rishi. Meski Rishi berusaha mengelak bahwa ia bukan orang yang dicari, tapi pria ini yakin kalau pria yang ada di hadapannya adalah Rishi. Namun sayang baginya, saat ia asik menyantap makanan pemberian Rishi, ia pun pingsan terkena hantaman panci dari Rishi. Rishi pun menyembunyikan Koko di bagasi mobilnya. Sementara para klien menunggu Rishi untuk presentasi. Dengan terburu-buru, ia pun menghadiri acara presentasi tersebut. Sialnya, saat asik menyampaikan materi, konsentrasinya terganggu melihat Koko yang berusaha melepaskan diri. Ia pun menghentikan presentasi dan menyerahkannya pada Dixit. Rishi berhasil menghentikan aksi Koko yang berusaha melepaskan diri. Kembali ia masukkan Koko ke bagasi mobilnya dan kembali memberikan presentasi. Usai memberikan presentasi, Rishi pun kembali ke rumahnya. Dixit mengikuti Rishi. Namun sesampai di rumah Rishi, Dixit pun disandra oleh Koko. Koko meminta kembali ponselnya dan berusaha menghubungi Jignesh. Tapi sayang, ponsel Jignesh masih belum aktif. Di saat Koko menghubungi Jignesh, Dixit pun berusaha melepaskan diri dari Koko. Koko yang melihat pistolnya tergeletak di sudut ruang, berusaha mengambilnya. Dixit juga melompat dan mendarat di atas punggungnya Koko. Tapi naas bagi Koko, pistol miliknya menewaskan dirinya sendiri. Dixit yang melihat Koko mati tertembak, shock dan kaget, ingin melapor ke polisi dan mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Tapi Rishi menyadarkannya dan mengatakan mereka harus segera membersihkan tempat itu dan menyembunyikan mayat Koko. Di tengah kepanikan itu, orang tua Kafia datang ke rumah Rishi, memenuhi undangan Rishi. Rishi pun menemui mereka, sementara Dixit ditugaskan membersihkan tempat itu dan menyembunyikan mayat Koko. Untung saja Dixit berhasil menempatkan mayat Koko di bathtub. Saat ayah Kafia melihatnya, ia hanya menduga dan berpikiran negatif bahwa mereka sepasang gay. Sementara ibu Kafia merasa senang mengetahui Rishi ternyata menyukai anaknya. Yakub dan anak buahnya tiba di Miami. Ia disambut oleh Jignesh. Sementara di sebuah swalayan, beberapa anak buah Jignesh mengepung Rishi. Hanya saja kemampuan mereka terbatas. Seketika Rishi berhasil melumpuhkan mereka dan menyembunyikan mayat mereka di bagasi mobil. Yakub Bai yang sudah mengetahui keberadaan Rishi mendatangi rumah Rishi. Mereka datang meminta kembali drive data yang diambil Rishi. Secara kebetulan, Kafia mendatangi rumahnya. Yakub pun kemudian menawan Rishi dan Kafia. Saat mereka tersadar, ternyata tangan mereka telah terborgol. Kafia yang belum mengetahui masa lalu Rishi menduga bahwa yang menawan mereka adalah perampok biasa dan ia berjanji akan menyelamatkan Rishi. Kafia berusaha mengeluarkan tangannya dari borgol itu, tapi ia gagal. Rishi pun berusaha mengambil sebatang jarum yang ada di kalung Kafia dan menyerahkan lewat mulutnya. Setelah itu, lewat mulut Kafia, jarum itu diberikan kepada Rishi dan Rishi berhasil membuka borgolnya.
Kafia yang melihat hal itu menjadi kaget. Di sisi lain, setelah berhasil mengacak rumah Rishi, Yakub berhasil mendapatkan drive data, meminta Jignesh memperbaikinya. Tapi sayang, drive data itu sudah mengalami kerusakan. Itu dead body ya? Sementara Rishi dan Kafia yang disekap di markasnya Jignesh berusaha kabur dengan melewati beberapa penjagaan. Kafia yang mengenal sosok Rishi sebagai sosok yang lembut, khawatir terhadap Rishi yang mendekati beberapa orang anak buah Jignesh. Dan ia pun kaget melihat Rishi yang masih berdiri kokoh di hadapannya. Kafia juga melihat Rishi bertarung dengan salah seorang penjaga. Ia tidak menduga Rishi punya keahlian bela diri dan berhasil melumpuhkan anak buah Jignesh. Kafia juga kaget melihat kemampuan Rishi dalam mencuri sebuah mobil. Mereka pun berhasil kabur dari tempatnya Jignesh. Di sebuah penginapan, Rishi pun menceritakan masa lalunya pada Kafia. Kafia pun melihat sosok Gaurav yang berbeda. Pria yang selama ini dilihatnya sebagai sosok yang lembut, polos, dan tidak berani menentang aturan itu, rupa-rupanya adalah pria dengan karakter yang tangguh, seperti yang ia idam-idamkan. Kafia pun akhirnya jatuh hati terhadap Gaurav atau Rishi ini. Ia pun terlena dalam romantisme cinta Rishi. Yakub dan beberapa anak buahnya mendatangi penginapan Rishi dan Kafia. Rishi yang mengetahui kedatangan mereka meminta Kafia untuk pergi menyelamatkan diri. Rishi pun menemui Yakub dan menjanjikan cara untuk mendapatkan data yang ada di dalam drive itu, yakni dengan masuk ke dalam pusat data Norcorp sebagai tempat di mana Gaurav asli dulunya bertugas. Rishi dan Yakub pun membuat rancangan untuk bisa masuk mencuri data tentang kejahatan kolonel di pusat data perusahaan tersebut. Gedung Norcorp setinggi 60 lantai. Untuk masuk ke dalam pusat data yang berada di lantai 34, Rishi dan Yakub mempersiapkan jalan masuk melalui puncak gedung dengan merentangkan tali yang kuat. Rishi pun berhasil memasuki pusat data Norcorp. Saat ia berusaha mencuri data tersebut, security Norcorp mendeteksi aksi Rishi dan berusaha mengejarnya. Yakub yang mengetahui kesulitan Rishi menghubungi Jignesh untuk membatalkan rencana dan segera meninggalkan tempat itu. Rishi pun berusaha kabur dari tempat itu, tapi beberapa orang security berusaha menangkapnya. Rishi pun berusaha melawan dan melumpuhkan beberapa orang security. Para security itu menembak Rishi yang bersembunyi di balik tembok. Ia pun menemukan ide untuk melompat keluar gedung, naik sebuah rantai alat berat, dan turun melalui rantai tersebut. Ia pun berusaha keluar dari gedung itu dan terus berlari kabur dari tempat itu. Sementara para security Norcorp terus mengejarnya. Beruntung Kafia datang menyelamatkannya dan membawanya kabur dari tempat itu. Sesampai di rumahnya, Rishi pun membekali Kafia dengan senjata api dan memintanya untuk bersembunyi di lantai atas. Mereka melakukan hal itu karena sudah menduga Yakub dan anak buahnya akan datang ke tempatnya. Dan benar dugaannya, Yakub datang bersama anak buahnya. Rishi pun menyerahkan drive data yang berhasil ia curi dari Norcorp. Ia berharap Yakub komit terhadap janjinya, melepaskan dirinya dengan Kafia. Tapi ternyata Yakub malah bertindak ingin membunuhnya. Rishi pun memberi kode kepada Kafia untuk segera beraksi. Sejumlah peluru pun dilesatkan Kafia kepada anak buah Yakub. Sementara Rishi berlari ke arah pistol yang sudah ia tempatkan di sudut ruang rumahnya. Baku tembak pun terjadi dalam rumah itu. Yakub menyebar beberapa anak buahnya. Satu kelompok mengejar Kafia yang sudah kehabisan peluru, dan satunya lagi mengejar Rishi. Yakub menembaki rumah Rishi secara brutal. Khawatir akan keadaan Kafia, Rishi pun memutuskan melawan mereka dan menembaki mereka satu persatu. Kafia juga berhasil menendang anak buah Yakub yang berusaha mendekatinya. Sementara Jignesh dan anak buahnya memutuskan diri kabur dari tempat itu. Akhirnya Rishi dan Yakub pun saling berhadapan-hadapan, mengeluarkan jurus-jurus karatenya. Di tengah asiknya perkelahian antara Rishi dan Yakub, salah seorang anak buah Yakub datang membantu Yakub. Tapi Rishi tidak mau kalah. Ia pun menghajar pria itu hingga pingsan.
Kembali Risi dan Yakub terlibat adu duel. Kali ini Risi unggul dibandingkan Yakub dan ia berhasil menodongkan pistol ke wajah Yakub. Risi masih mengampuni Yakub dan mengusirnya pergi dari tempat itu. Yakub pun akhirnya pergi bersama anak buahnya. Rumah Risi menjadi sangat berantakan. Rupa-rupanya Risi sudah menyiapkan rencana cadangan. Risi memberikan kode kepada Diksit untuk memulai aksinya. Sementara Yakub dan anak buahnya mulai curiga terhadap sikap Risi yang membiarkan mereka pergi dengan membawa drive data. Ternyata drive yang diberikan Risi kosong. Drive asli sudah ia serahkan kepada agen pemerintah. Menyadari hal itu, Yakub membalikkan mobil dan ingin kembali ke rumah Risi. Tapi Diksit bergerak cepat, menabrakkan mobilnya ke arah mobil Yakub. Aksi Diksit ini menarik perhatian polisi. Para polisi mendatangi Diksit dan Yakub yang ingin memarahi Diksit. Risi pun menekan ponselnya dan terdengar nada dering di bagasi mobil yang dinaiki Yakub. Polisi pun curiga dan memeriksanya. Ternyata mayat anak buah Jignes tersimpan dalam bagasi itu. Yakub yang tidak menduga akan hal itu melawan polisi. Polisi pun akhirnya menembak Yakub. Akhir yang tragis juga dialami Kolonel. Kolonel yang terus memburu Risi ini pun akhirnya sampai di rumah Risi. Namun naas bagi sang kolonel, ia pun tewas dengan ledakan bom yang disimpan Risi di dalam rumahnya. Risi dan Kavya pun akhirnya bisa hidup bebas. Dengan uang 11 juta dolar milik Gaurav, hasil dari penjualan data kejahatan kolonel, mereka pun menikmati hidup baru dengan aman dan nyaman. Demikian alur cerita film yang berjudul A Gentleman. Moga Sobat Arse Channel dapat terhibur. Dan sampai ketemu lagi dalam alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.